Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam. Yang kami hormati pimpinan dan para anggota Dewan Perwakilan Rakyat, serta hadirin yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat menghadiri sidang paripurna DPR RI dengan agenda penyampaian pokok-pokok keterangan pemerintah atas RUU tentang pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN tahun anggaran 2023 yang selanjutnya dapat kita sebut RUU P2 APBN. APBN adalah instrumen kebijakan yang sangat penting dan strategis bagi sebuah negara untuk mencapai cita-citanya. Oleh karena itu, APBN harus selalu dijaga agar tetap sehat, berkelanjutan, dan kredibel, agar efektif memecahkan persoalan bangsa dan bukan justru menjadi sumber persoalan atau bahkan menciptakan krisis. Banyak contoh negara-negara di dunia yang tidak mampu mengelola dan menjaga APBN secara sehat dan tepat, sehingga menjadi sumber krisis berkelanjutan di negara tersebut. APBN juga harus terus dikelola secara transparan, kredibel, dan akuntabel sebagai wujud pertanggungjawaban pemerintah kepada rakyatnya. Sesuai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, RUU P2 APBN disampaikan pemerintah kepada DPR dalam bentuk laporan keuangan yang telah diperiksa oleh BPK. BPK memberikan penilaian terbaik atas pertanggungjawaban pelaksanaan APBN tahun anggaran 2023, yaitu berupa opini wajar tanpa pengecualian atau WTP atas laporan keuangan pemerintah pusat LKPP tahun 2023. Pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah berkontribusi dan berkolaborasi melaksanakan APBN tahun anggaran 2023. Ucapan terima kasih kami sampaikan khususnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan BPK yang senantiasa memberikan masukan dan rekomendasi yang bermanfaat untuk perbaikan tata kelola keuangan negara pada periode sebelumnya, pada saat ini maupun pada masa yang akan datang. Pimpinan dan para anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang kami hormati, sebagai instrumen pembangunan, dalam 10 tahun terakhir APBN menjadi sumber pendanaan penting untuk melaksanakan kegiatan pembangunan baik fisik maupun non-fisik. Upaya meningkatkan infrastruktur dan konektivitas, kualitas SDM, dan kesejahteraan masyarakat telah menunjukkan kemajuan yang signifikan. Di bidang infrastruktur, APBN telah mampu menciptakan penambahan jalan tol sepanjang 1.938 km dan jalan nasional non-tol sepanjang 4.574 km. APBN juga mendukung penyediaan air baku dan irigasi untuk mendukung ketahanan pangan dan energi, dan telah mendukung dengan pembangunan 37 bendungan, peningkatan pembangkit listrik sebesar 36,3 gigawatt. APBN berfungsi penting dalam meningkatkan kualitas SDM dengan membiayai peningkatan infrastruktur sekolah yang berkontribusi terhadap peningkatan partisipasi kasar dari seluruh jenjang pendidikan.
Bahkan untuk pendidikan tinggi, APBN melalui pemupukan dana abadi pendidikan telah memberikan beasiswa LPTB kepada 45.496 putra-putri terbaik bangsa, sehingga mampu meraih pendidikan terbaik di berbagai universitas di dalam maupun luar negeri. Melalui anggaran kesehatan, APBN mampu menunjang kemajuan pada sektor kesehatan seperti penurunan angka prevalensi stunting dari 37,2% pada tahun 2013 menjadi 21,5% pada tahun 2023. APBN berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui penurunan tingkat kemiskinan dari 11,25% pada 2014 menjadi single digit 9,36% pada tahun 2023, bahkan setelah terjadinya pandemi COVID yang menciptakan setback di seluruh dunia. Kemiskinan ekstrim juga telah menurun signifikan dari 6,18% pada tahun 2014 menjadi 1,12% pada tahun 2023. APBN menjadi instrumen pembiayaan penting dalam mendukung peningkatan martabat dan citra Indonesia di mata dunia melalui penyelenggaraan berbagai pertemuan event internasional secara sangat sukses seperti ASEAN Games, ASEAN Para Games, IMF World Bank Group Annual Meeting pada tahun 2018, kegiatan presidensi G20 pada tahun 2022, Piala Dunia U17, rangkaian kegiatan keketuaan Indonesia di KTT ASEAN, dan kegiatan MotoGP Mandalika pada tahun 2023. Capaian-capaian kemajuan ini adalah bagian dari berbagai upaya untuk meraih perbaikan dalam 10 tahun masa pemerintahan. Tentunya capaian ini bukan hasil kerja pemerintah saja, namun merupakan hasil kerja bersama dari Bapak dan Ibu anggota Dewan, masyarakat, dunia usaha, dan juga terutama Dewan Perwakilan Rakyat dalam mengawasi pelaksanaan APBN serta partisipasi masyarakat dalam mengawal pembangunan. Kolaborasi tersebut terus diperkuat agar dapat mewujudkan cita-cita pembangunan dan cita-cita bangsa. Pimpinan dan para anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang kami hormati, sebagai instrumen kebijakan fiskal yang penting dan berfungsi sebagai alat stabilisasi, distribusi, dan alokasi, APBN selalu hadir dan diandalkan dalam menghadapi berbagai guncangan yang dihadapi oleh negara kita, termasuk ketidakpastian global dan domestik seperti pandemi COVID-19 yang sungguh luar biasa berat dan dahsyat. Pemerintah dan DPR terus bekerja sama secara baik, merumuskan dan menentukan kebijakan fiskal atau APBN sehingga mampu merespons dan menjawab tantangan yang luar biasa tersebut. Kondisi pandemi yang sungguh luar biasa atau extraordinary membutuhkan kebijakan APBN yang juga luar biasa, di mana penerimaan negara menurun sangat tajam pada tahun 2020 karena berhentinya kegiatan ekonomi dan masyarakat. Sementara negara harus meningkatkan kehadirannya dan mengharuskan APBN mendanai belanja yang melonjak tinggi. Kebijakan APBN yang luar biasa pada masa pandemi ditunjukkan dengan besaran defisit hingga mencapai 6,1% PDB. Defisit ini jauh di atas batas maksimal yang diatur Undang-Undang Keuangan Negara yang sebesar 3% dari PDB. Kondisi genting yang memaksa akibat pandemi menyebabkan APBN bekerja luar biasa keras untuk periode 2020 hingga 2021.
dengan memulihkan kembali perekonomian Indonesia dan sekaligus mampu mengembalikan kesehatan APBN. Konsolidasi APBN atau fiskal dalam 2 tahun 2020-2021 yaitu lebih cepat 1 tahun dari perkiraan awal, termasuk konsolidasi fiskal yang tercepat dibandingkan banyak negara-negara di dunia termasuk di G20 maupun ASEAN, dan menghasilkan defisit APBN yang turun tajam di bawah 3% hanya dalam kurun waktu kurang dari 3 tahun. Perekonomian Indonesia kembali pulih dari kontraksi 2,07 di tahun 2020 menjadi positif 3,7 pada tahun 2021 dan berlanjut tumbuh di atas 5,3 pada tahun 2022. Pasca meredanya pandemi COVID tidak membuat perekonomian global serta merta menjadi pulih. Tahun 2023 terjadi gejolak perekonomian global. APBN 2023 yang dirancang pada pertengahan tahun 2022 diwarnai oleh perkembangan kondisi geopolitik global, khususnya perang Rusia-Ukraina. Gangguan rantai pasok global akibat perang menyebabkan volatilitas harga komoditas. Tekanan inflasi yang berkepanjangan di banyak negara, terutama negara maju, mendorong kenaikan suku bunga yang sangat tinggi dan menimbulkan gejolak di pasar uang di sebagian besar negara berkembang. Kondisi ini berimplikasi pada perlemahan pertumbuhan ekonomi di banyak negara pada tahun 2023, khususnya di Amerika Serikat, Eropa, dan Tiongkok. Berbagai laporan lembaga internasional menunjukkan adanya tantangan berat yang dihadapi pada tahun 2023, termasuk potensi krisis keuangan yang bisa terjadi di berbagai negara besar. Menghadapi resiko dan volatilitas global yang melonjak tinggi, pemerintah bersama DPR sepakat merancang APBN tahun anggaran 2023 secara hati-hati, waspada, namun tetap efektif dan optimis di dalam menjaga momentum pertumbuhan ekonomi. APBN tahun 2023 kembali berperan sebagai shock absorber di dalam menghadapi risiko guncangan ketidakpastian global dengan fokus pada tema peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Dalam pelaksanaan, kinerja APBN 2023 menunjukkan perkembangan positif, ditunjukkan dengan peningkatan pendapatan negara, akselerasi belanja negara, sehingga proses konsolidasi fiskal dilaksanakan dengan baik sehingga kredibilitas, kesehatan, dan sustainabilitas APBN Indonesia terus terjaga. Berbagai kebijakan dilaksanakan yang membuat perekonomian Indonesia terbukti resilient di dalam menghadapi tantangan. Terjaganya inflasi berdampak pada daya beli masyarakat yang terjaga pada tahun 2023, sehingga mampu menopang kinerja pertumbuhan ekonomi yang berada di atas 5%, yaitu 5,05%. Hal ini terjadi di tengah menurunnya kontribusi ekspor akibat perlemahan ekonomi global. Kinerja pertumbuhan yang kuat tersebut diikuti dengan terjaganya stabilitas harga. Laju inflasi tahun 2023 ada di tingkat 2,6% year on year. Hal ini lebih rendah dari tahun sebelumnya yang sempat mencapai 5,5% akibat turbulensi supply chains dan harga komoditas. Laju inflasi Indonesia jauh lebih baik dibandingkan beberapa negara yang masih berjuang mengendalikan inflasi di negaranya. Di Rusia inflasi masih 7,4%, Turki bahkan mencapai 64,8%, dan Argentina yang sedang menghadapi krisis
mencapai 211,4%. Kinerja makrofiskal dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan tren peningkatan. Rasio perpajakan dijaga pada level double digit 10,31% dari PDB. Keseimbangan primer mencapai surplus 0,46% dari PDB. Ini merupakan surplus keseimbangan primer pertama kali sejak tahun 2012. Defisit fiskal semakin terkendali pada kisaran 1,62% dari PDB dan rasio utang pemerintah bertahap didorong menurun di kisaran 39,2% PDB. Dengan pengelolaan APBN yang terus dijaga kesehatan dan kredibilitasnya, pemerintah secara konsisten berupaya memulihkan dan memelihara momentum pertumbuhan ekonomi dan mendorong reformasi struktural sehingga dapat meningkatkan dan memperkuat fondasi ekonomi, termasuk mewujudkan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing, akselerasi pembangunan infrastruktur dan penguatan institusional dan simplifikasi regulasi. Berbagai reformasi struktural disertai dengan pengelolaan fiskal yang sehat, prudent namun efektif. Tingkat kesejahteraan masyarakat pada tahun 2023 juga semakin membaik. Hal ini ditunjukkan dengan tingkat pengangguran terbuka yang menurun dari 5,86% pada tahun 2022 menjadi 5,32% tahun 2023. Angka kemiskinan menurun dari 9,54% menjadi 9,36% dan indeks pembangunan manusia meningkat dari 73,77 menjadi 74,39. Pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang kami hormati, izinkanlah kami menyampaikan intisari RUU P2 APBN tahun 2023. Dokumen RUU ini disampaikan dalam bentuk laporan keuangan pemerintah pusat atau LKPP tahun 2023 yang telah diaudit dan diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan. RUU P2 APBN diajukan dalam rangka memenuhi ketentuan Undang-Undang 17 tahun 2003 tentang keuangan negara dan Undang-Undang 28 tahun 2022 tentang APBN 2023. Sesuai ketentuan LKPP 2023 terdiri dari 7 komponen laporan. 1. Laporan realisasi APBN. 2. Laporan perubahan saldo anggaran lebih. 3. Neraca. 4. Laporan operasional. 5. Laporan arus kas. 6. Laporan perubahan ekuitas. Dan 7. Catatan atas laporan keuangan. Yang disertai dengan ikhtisar laporan keuangan perusahaan negara dan badan lainnya. Seluruh kinerja keuangan negara selama tahun 2023 tercermin di dalam LKPP tahun 2023. Ringkasan dari masing-masing laporan adalah sebagai berikut. Laporan realisasi APBN 2023 ditunjukkan bahwa realisasi pendapatan negara mencapai 2.783,9 triliun atau 105,56% dari target APBN dan tumbuh 5,62% dari pendapatan negara 2022. Penerimaan perpajakan 2.154,2 triliun atau 101,69 dari target. Penerimaan negara bukan pajak 612,5 triliun atau 118% dari target. Dan penerimaan hibah 17,2 triliun. Pencapaian pendapatan negara yang baik tersebut dipengaruhi oleh penguatan pemulihan ekonomi pasca pandemi, kenaikan harga komoditas pada tahun sebelumnya, dan implementasi Undang-Undang HPP yang mampu meningkatkan kepatuhan dan perluasan basis pajak
serta peningkatan kualitas dan inovasi layanan publik. Belanja negara 2023 mencapai 3.121,2 triliun atau 100,13% dari pagu anggaran 2023. Realisasi belanja negara terdiri dari belanja pemerintah pusat 2.239,8 triliun rupiah, transfer ke daerah 881,4 triliun rupiah. Belanja negara meningkat 24,9 triliun atau 0,81% dibandingkan tahun 2022. Peningkatan ini dipengaruhi oleh optimalisasi peran APBN tahun 2023 sebagai shock absorber untuk melindungi rakyat, menjaga stabilitas ekonomi di tengah ketidakpastian perekonomian global, serta menjaga momentum pemulihan ekonomi pasca pandemi. Berdasarkan realisasi pendapatan dan belanja negara, pada tahun 2023, defisit 337,3 triliun rupiah atau 1,61% dari PDB jauh lebih rendah dari target APBN 2023 yang sebesar 2,27% dari PDB. Angka ini juga jauh lebih kecil dibandingkan dengan defisit tahun 2022 yang sebesar 2,35% dari PDB. APBN 2023 mencatatkan surplus keseimbangan primer sebesar 102,59 triliun rupiah. Hal ini merupakan surplus pertama kali sejak tahun 2012. Realisasi pembiayaan 2023 mencapai 356,7 triliun rupiah. Angka ini adalah hanya 74,32% dari rencana dalam APBN 2023 yang sebesar 479,9 triliun rupiah. Realisasi pembiayaan yang menurun tajam sebesar 234,3 triliun atau 39,65% dibandingkan realisasi pembiayaan 2023 yang berhasil dan disebabkan karena terjadinya penurunan defisit dan pembiayaan yang signifikan. Hal ini memperkuat posisi APBN dan nilai surat berharga negara sehingga SBN yield suku bunga dapat ditekan dan spread terhadap suku bunga dari Treasury Amerika dapat diminimalkan. Hal ini terjadi pada saat lonjakan suku bunga global yang sungguh luar biasa, higher for longer, dengan defisit dan realisasi pembiayaan yang mengecil, terdapat sisa lebih pembiayaan anggaran atau silpa 19,4 triliun rupiah. Silpa ini menurun signifikan dibandingkan tahun 2022 yang mencapai 130,6 triliun rupiah. Penurunan silpa menunjukkan komitmen pemerintah dalam menindaklanjuti rekomendasi DPR RI agar pelaksanaan APBN menjadi lebih efektif dan efisien sehingga menghasilkan besaran silpa yang optimal. Dalam laporan perubahan saldo anggaran lebih atau SAL dijelaskan bahwa SAL 2023 awal mencapai 478,9 triliun rupiah. Terdapat penggunaan SAL pada tahun 2023 sebesar 35 triliun rupiah. Sesudah memperhatikan silpa dan penyesuaian SAL, maka saldo anggaran lebih tahun 2023 menjadi 459,5 triliun. SAL tersebut menjadi instrumen yang sangat-sangat penting di dalam pengelolaan APBN sebagai fiscal buffer atau bantalan pengaman yang efektif di dalam melindungi APBN itu sendiri maupun melindungi perekonomian serta masyarakat, terutama di tengah kondisi dunia yang penuh guncangan, tekanan dan ketidakpastian, dan juga
apa yang sekarang terus terjadi dalam geopolitik tahun 2024. Posisi keuangan pemerintah ditunjukkan dalam neraca per 31 Desember 2023 terdiri dari aset sebesar 13.072,8 triliun rupiah, kewajiban sebesar 9.536,7 triliun rupiah, dan posisi ekuitas negara sebesar 3.536,1 triliun rupiah. Kenaikan ekuitas tahun 2023 tanpa revaluasi aset adalah pertama kalinya terjadi sejak pelaporan keuangan berbasis akrual ditetapkan. Hal ini tidak terlepas dari membaiknya kinerja penerimaan negara yang diikuti dengan belanja pemerintah yang semakin berkualitas. Dalam laporan operasional atau LO tahun 2023 disampaikan bahwa pendapatan operasional tahun 2023 mencapai 3.083,2 triliun rupiah. Beban operasional mencapai 3.111,7 triliun rupiah. Hal ini membentuk defisit kegiatan operasional sebesar 28,4 triliun rupiah. Di sisi lain terdapat surplus dari kegiatan non-operasional sebesar 60,1 triliun rupiah. Dan ini membentuk surplus LO atau laporan operasional tahun 2023 sebesar 31,6 triliun rupiah. Surplus laporan operasional tahun 2023 juga merupakan surplus pertama kali terjadi sejak penerapan akuntansi berbasis akrual sejak laporan operasional mulai disusun pada tahun 2015. Laporan arus kas tahun 2023 memberikan informasi mengenai arus penerimaan dan pengeluaran kas negara selama tahun 2023. Arus kas bersih dan aktivitas operasional minus 34,8 triliun rupiah. Arus kas bersih dari aktivitas investasi minus 391,6 triliun rupiah. Arus kas bersih dari aktivitas pendanaan positif 445,8 triliun rupiah. Arus kas bersih dari aktivitas transitoris positif 88,7 triliun rupiah. Arus kas bersih dari aktivitas investasi yang bernilai negatif mencerminkan upaya pemerintah melakukan investasi terutama dalam rangka mendukung proyek pembangunan infrastruktur. Pimpinan dan para anggota dewan yang kami hormati, pemerintah berupaya terus menjaga kesehatan dan akuntabilitas APBN secara konsisten. Hal ini tercermin dari keberhasilan pemerintah mempertahankan opini WTP atas LKPP sejak tahun 2016. Meskipun demikian, pemerintah terus melakukan penguatan agar informasi yang disajikan dalam LKPP semakin berdaya guna di dalam pengambilan kebijakan, memiliki manfaat nyata yang lebih luas dan mendukung pencapaian cita-cita kita menuju negara Indonesia yang sejahtera, adil, dan beradab. Hasil pemeriksaan BPK atas LKPP 2023 disampaikan 14 temuan yang perlu menjadi perhatian pemerintah untuk ditindaklanjuti guna meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan negara di masa mendatang. Tindak lanjut yang akan dilakukan pemerintah terhadap temuan tersebut antara lain: pertama, mengkoordinasikan terwujudnya integrasi sistem akuntabilitas kinerja dengan sistem perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan serta pertanggungjawaban anggaran untuk meningkatkan kualitas belanja negara. Kedua, senantiasa mendorong penyelesaian permasalahan di bidang perpajakan melalui evaluasi dan penyempurnaan proses bisnis untuk menghindarkan kesalahan pencatatan di masa yang akan datang.
Ketiga, melakukan evaluasi dan penyempurnaan implementasi automatic blocking system, mengakselerasikan penagihan melalui langkah strategis dan melakukan risk pooling, risk profiling terhadap kementerian lembaga yang memiliki risiko tinggi di dalam pengelolaan PNBP. Keempat, mengupayakan penyusunan dan penyempurnaan mekanisme pemantauan anggaran mandatory spending di bidang pendidikan, baik terhadap alokasi dan realisasi maupun atas ketercapaian output outcome dari pelaksanaan anggaran dibandingkan perencanaan. Kelima, melanjutkan berbagai langkah mitigasi permasalahan belanja antara lain melalui evaluasi pelaksanaan anggaran, forum pelaksanaan anggaran, dan klinik pelaksanaan anggaran untuk memastikan bahwa penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban belanja pada kementerian lembaga dilaksanakan sesuai ketentuan. Pimpinan dan para anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang kami hormati, demikianlah pokok-pokok keterangan pemerintah mengenai RUU tentang pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN tahun anggaran 2023. RUU ini kami ajukan untuk dilakukan pembahasan dan selanjutnya kami mohonkan persetujuan untuk dapat ditetapkan sebagai undang-undang. Semoga ketulusan kerja keras, integritas, dan kerjasama yang sangat baik antara pemerintah dengan Dewan menjadi modal baik untuk memberikan upaya maksimal di dalam mengelola APBN untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.